Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 3 MI Asmaiyah. Sebelum pelajaran akidah akhlak hari ini kita mulai, marilah kita sama-sama buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, pelajaran akidah akhlak hari ini sudah sampai di bab 2. Anak-anak, kitabnya dibuka halaman 11, bab 2 mengenai Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Asmaul Husna yaitu asma artinya nama-nama. Asma artinya nama-nama, al-husna artinya bagus. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang bagus. Nama-nama siapa, Pak? Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang menyebut dirinya dalam berbagai nama. Ada Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Ayo kita pelajari bab ini untuk memahami keempat Asmaul Husna tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Jumlahnya ada 99 terangkum dalam Asmaul Husna. Di sini Pak Sukron akan menjelaskan Asmaul Husna yang pertama Al-Azim. Al-Azim artinya Allah adalah zat yang maha agung. Allah itu berkehendak menciptakan segala sesuatu dengan hasil yang luar biasa. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingannya. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberi kelebihan berupa akal, pikiran, dan hati, seharusnya bisa menggunakannya untuk melihat segala yang ada di alam semesta ini sebagai sebuah ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Seperti contoh adanya siang dan malam, manusia dilahirkan, hidup, dan kemudian mati, matahari ketika siang dan ketika malam muncullah bulan. Itu semua adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Azim. 1. Selalu bersemangat membuat sesuatu yang menarik. Jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu selalu bersemangat membuat sesuatu yang menarik. Contohnya kaligrafi Al-Azim. 2. Menggunakan anugerah Allah berupa akal, pikiran, dan hati. 3. Rajin belajar agar selalu bertambah ilmu. Jadi orang yang rajin itu adalah ciri-ciri orang yang beriman atau percaya kepada sifat Allah Al-Azim.
Yang kedua Al-Kabir. Allah juga mempunyai sifat Al-Kabir yang artinya maha besar dalam segala sesuatu karena Dia Allah adalah kekal, tanpa permulaan dan tiada akhir, dan maha kaya secara mutlak. Nama Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat contohnya Al-An'am ayat 18 dan At-Targhim ayat 3. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar karena Dia abadi, Dia kekal, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tiada awal dan tiada akhir. Kalau manusia itu awalnya tidak ada, kemudian ada dan dilahirkan, setelah itu mati. Akhiran daripada manusia mati. Permulaan dari manusia adalah diciptakan Allah, dilahirkan melalui orang tua. Allah maha besar karena Dia abadi, tidak ada awal dan tiada akhir, berbeda dengan makhluknya yang diciptakan dalam batasan waktu, yaitu ada kelahiran seperti contoh manusia tadi dan ada kematian. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Kabir adalah tidak pernah menyombongkan dirinya sendiri, karena hanya Allah yang boleh bersikap sombong. Manusia tidak boleh sombong. Karena apa? Allah tidak bisa binasa, Allah kekal. Sedangkan manusia meskipun dia kaya, dia kuat, dia akan mati. Jadi tidak ada manusia yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sebagai manusia tidak boleh merasa sombong. Yang ketiga C. Al-Karim. Allah juga mempunyai sifat Al-Karim yang artinya maha mulia. Allah tidak pernah menghalangi siapapun yang hendak menuju kepadanya tanpa kemuliaannya. Mustahil kehidupan ini dapat terjadi dan terpelihara. Kamu mungkin pernah bertemu dengan orang yang sifatnya mulia atau terpuji, memberi sesuatu loman kepada kita dan orang lain. Namun apakah dia abadi? Tidak. Karena apa? Semua manusia pasti ada batasannya. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia sifatnya sementara dan kadang berubah setiap saat disesuaikan dengan keadaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan. Kemuliaannya selalu kekal, selalu abadi. Karena itu Allah mempunyai sifat Al-Karim yang artinya yang maha mulia. Yang terakhir, Allah memiliki sifat Al-Malik yang artinya maha merajai, raja yang tidak membutuhkan lagi bantuan, raja yang tidak membutuhkan pasukan. Allah berkehendak, jika Allah inginkan sesuatu tinggal mengucap kun fayakun. Jika raja yang ada di dunia itu masih membutuhkan bala tentara, masih membutuhkan penasehat, prajurit dan lain sebagainya, Allah tidak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah. Jika kita tidak melayani Allah, Allah tidak rugi. Karena apa? Karena Allah tidak butuh dilayani. Tetapi jika kita tidak melayani Allah dengan cara beribadah dan patuh, maka kita yang akan rugi. Jadi itu mungkin sekilas penjelasan Pak Sukron tentang Asmaul Husna di kelas 3 ini. Nanti kalian baca lagi biar kalian lebih paham, karena kalian sudah mempunyai kitabnya. Pak Sukron akan membacakan rangkumannya saja. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama yang baik, jumlahnya ada 99, terangkum dalam Asmaul Husna. Apa saja 99 itu? Di sini diterangkan ada 4. Pertama, Al-Azim artinya yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan segala sesuatu dengan hasil yang luar biasa. Contohnya manusia, makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna. Nomor 2, Al-Kabir yang artinya maha besar dalam segala sesuatu karena Dia abadi,
Allah itu abadi, tidak ada permulaan dan tiada akhiran. Yang ketiga Al-Karim. Allah mempunyai sifat Al-Karim yang artinya maha mulia. Allah maha mulia dengan segala kemurahan dan kedermawanannya. Rezeki yang diberikan Allah kepada semua makhluknya, tidak pandang bulu, tidak memandang dia itu beragama Islam atau kafir, semua tetap diberi makan oleh Allah karena itu adalah makhluknya Allah. Dan yang terakhir Al-Malik yang artinya maha merajai. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menjadi penguasa. Malah kita sebagai makhluknya itu sangat membutuhkan Allah. Langsung saja anak-anak buka halaman 19. Di situ ayo berlatih bab 2, ada pilihan ganda. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian lanjut yang B dan C 1 sampai 10 juga. Setelah itu kalian boleh mengerjakan di kitab atau di buku, kalian foto dan kalian kirim ke WA pribadinya Pak Sukron ya. Mungkin cukup sampai di sini keterangan dari Pak Sukron. Kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Sebelum dikerjakan kalian baca lagi, kalian pahami, kemudian kalian kerjakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.